sengaja memang dipilih karena tenaga non ASN-nya sangat banyak atau instansi yang berhubungan dengan kebijakan pasca November tahun 2023 nanti. Bukan dihapuskan, tapi dihilangkan, saya bilang gitu ya. Jadi kan sesungguhnya begitu ya, gitu ya. Nah, di sisi PNS juga begitu. Dia jabatannya luas, tapi tadi ada keterbatasan dengan melihat posisi-posisi itu tadi. Tapi P3K itu keuntungannya, dia karirnya tidak harus berjenjang, dia masuk ke semua level itu dia sangat memungkinkan, gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin P3K itu juga akan terus bertambah karena saat ini juga kita punya 1,2 jutaan formasi untuk di tahun 2022 ini. Ya, kemungkinan ini akan bertambah jumlahnya. Nah, rupanya dari data kita juga termasuk P3K ini banyak juga yang lebih banyak itu adalah wanita loh yang banyak lulus itu ya. PNS juga begitu. Mungkin di Jawa Timur juga begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi komposisinya itu banyak wanita kalau kita bandingkan yang lulus seleksi. Itu karena mungkin lebih rajin, lebih teliti, lebih ulet ya. Dan saya kira sehingga kalau komposisinya lebih banyak gitu ya. Ya memang dari hasil kelulusan itu lebih banyak wanita. Gitu ya. Dan ini menguntungkan bagi yang di PNS tapi masih posisi bujangan gitu ya. Pilihannya semakin banyak gitu ya. Terus lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sandingkan juga sesungguhnya jenis jabatannya tadi yang terbatas. Dia ada di JPT Madya Utama Tertentu dan jabatan fungsional. Kalau di PNS dia keseluruhan jabatan dia bisa duduki. Cuma kelebihannya tadi ya, kalau Bapak Ibu sekarang di sini pernah jadi JF utama, kemudian ada lowongan, pada statusnya bukan lagi PNS gitu ya, bisa melamar langsung ke eselon 1 kan gitu ya. Jadi ruangnya dia akan lebih besar sesungguhnya, maka dia bisa lompat-lompat karirnya. Berbeda dengan yang PNS itu pasti dia tuh akan berjenjang dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh sebab itu tadi ada kelebihan-kelebihan itu. Dan sesungguhnya yang untuk P3K itu untuk mengakselerasi tadi tenaga-tenaga hebat yang masuk menjadi aparatur sipil negara sesungguhnya. Jadi kalau kita memasukkan orang P3K tapi tidak punya kompetensi apa-apa, sebetulnya bertentangan dengan filosofi perekrutan P3K. Tapi akhirnya itu bergeser Pak Hasim karena posisi situasi ya. Yang sesungguhnya kita ternyata di luar negeri ada ahli nuklir gitu. Nggak mungkin dia ke sini jadi peranata nuklir hari pertama, tapi kita rekrut langsung ahli utama, misalnya gitu. Tapi karena dia keahliannya, dia profesor di luar negeri, dia ahli di bidang apa gitu, ke sini pun jadi profesor. Karena kalau dia jadi PNS akan menjadi asisten ahli lagi. Nah sebetulnya itulah yang membuat P3K itu menjadi menarik. Tapi dia harus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau sekarang banyak juga tuh yang waktunya nggak tentu malah, ya kapan berakhirnya. Ya ada dirjen yang sampai 10 tahun jadi P3K terus gitu ya. Seharusnya 5 tahun dia sukses nggak nih? Kalau sukses lanjut, kalau enggak ya selesai gitu ya. Terus lanjut. Kemudian prosesnya pun sama gitu ya. Manajemen P3K itu dijalankan sehingga apa? Tadi memang sistem meritokrasi di dalam sistem manajemen P3K pun dia melekat ke dalam prosesnya. Ya, jadi nggak bisa lagi orang langsung diangkat dan sebagainya. Walaupun saat ini banyak tadi keinginan untuk itu. Nah makanya kalau saya sih nanti ke depan barangkali apakah penilaian terhadap manajemen ASN itu termasuk tata kelola di dalam P3K-nya sudah betul apa tidak. Ya. Hari ini teman-teman kami di RB tadi saya cerita ke Pak Hasim lagi rapat tuh tentang kaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan jabatan maupun pengangkatan menjadi PNS. Dan dilalahnya dari proses itu yang didiskusikan saat ini adalah loh kok ada lah ya kabupaten kota ataupun instansi yang sudah sistem meritnya sangat baik, sudah dapat penghargaan, tapi di dalamnya masih terjadi proses
jual beli jabatan, kemudian ya macam-macam lah. Jadi nggak selaras. Ini jangan-jangan tempat kita diberikan penghargaan seolah-olah jadi melegitimasi. Jadi kalau ada pelanggaran di dalam jadi nggak kelihatan. Ini jangan sampai juga jadi kontraproduktif, ya. Kemudian institusinya diberikan penghargaan, orang dalamnya nggak nerima. Kayaknya belum layak deh instansi saya gitu ya. Nah itu juga jangan sampai terjadi seperti itu. Nah jadi artinya Bapak Ibu sekalian, proses ini harusnya sejalan dengan praktek-praktek terbaik di dalam konteks manajemen ASN kita. Ya, karena kita seringkali bangga dengan penghargaan-penghargaan itu, tapi belum selaras tuh dengan proses perbaikan reformasi birokrasi yang ada di dalamnya. Nah, ini barangkali nanti yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga penguatan fungsi pengawasan, gitu ya. Penguatan fungsi pengawasan. Ya, jadi saya termasuk yang sering menyampaikan masukan tuh ke KSN. KSN itu jangan melaksanakan administrasi pengawasan, tapi harus melaksanakan fungsi pengawasan. Karena kalau administrasi pengawasan itu ya izin-izinnya aja dikeluarkan, itu administrasi pengawasan. Tapi ketika terjadi benturan kita harus berani melawan itu, ya. Karena fungsi pengawasan itu pasti harus bertolak belakang. Ketika bertolak belakang kita harus berani. Karena yang diamankan dari proses pengawasan itu PPK. Siapa PPK? Tadi menteri, bupati, wali kota, gubernur, dan termasuk juga presiden. Ya, jangan sampai tanda tangan gitu, kemudian di sananya terjadi tadi kesalahan prosedur dan sebagainya. Terus lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam proses penetapan ini memang kita masih terbatas di jabatan-jabatan ini. Sesungguhnya di PPPK itu jabatan-jabatan tertentu, ya, nggak bisa jabatan-jabatan yang memang kita miliki, kita P3K. Ini kalau kita sesungguhnya di sana. Tapi kita akhirnya juga berubah tuh karena tuntutan situasi dan sebagainya. Guru juga sesungguhnya P3K itu guru-guru yang kompetensinya kita nggak punya, gitu ya. Ya, yang kita nggak punya. Jadi betul-betul harusnya P3K itu dia melebihi kompetensinya dari PNS. Karena dia itu direkrut karena keahlian-keahliannya yang diberikan secara khusus, gitu ya, secara khusus. Ya, terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita sedang mengembangkan lagi beberapa jabatan yang 46 ini juga mungkin akan berkembang lagi. Nah, termasuk nanti kami kalau sudah melihat proses pendataan itu, barangkali juga kita akan ngambil kebijakan-kebijakan apa sih yang memang tadi yang tidak terpenuhi secara kualifikasi. Ya, secara kualifikasi. Termasuk ada yang di Papua kemarin kita coba juga berikan ruang untuk diangkat ya ke dalam jabatan pelaksana dan sebagainya. Nah, kenapa ini kita harus batasi? Karena memang ada beberapa jabatan yang memang dia itu tidak bisa diisi oleh non-PNS atau yang berstatus sebagai P3K. Ya. Tapi juga pengisian-pengisian itu akan juga tergantung kepada institusinya. Ya, misalnya di bidang intelijen, agen itu tidak boleh P3K. Tapi kalau ada arsiparis itu masuk ke dalam yang bisa diisi oleh P3K. Ketika arsiparisnya bekerja di BIN, di Badan Intelijen Negara, maka dia harusnya memakai bukan lagi P3K, harus arsiparis yang PNS. Karena kenapa? Di sana potensi rahasia negara itu banyak. Gitu ya. Jadi dilihat juga dari aspek institusinya. Ya, jadi arsiparis itu dibuka, tapi ketika dia tugasnya di BIN, di Badan Intelijen Negara, harusnya bukan P3K, harusnya kita ambil yang status sebagai pegawai negeri sipil misalnya, karena dia sudah lebih terikat gitu dari aspek regulasi dan sebagainya. Ya, terus lanjut. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, di dalam proses pengadaannya pun begitu. Ya, proses pengadaannya pun begitu. Jadi proses yang untuk Bapak Ibu mengusulkan untuk P3K dan sebagainya, itu pun prosesnya juga sudah kita atur. Cuma
Ya, bagi teman-teman yang lulus P3K itu dihitungnya tidak dihitung masa kerja golongan yang bersangkutan. Ya, kalau P3K itu tidak menghitung ke belakang, tapi menghitung ke depan, kan gitu ya. Jadi MKG-nya itu dihitung ke depan, bukan dihitung ke belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tuntutan dia ingin menghitung, kalau kita lihat dari mulai Undang-Undang 5 sampai Permenpannya itu tidak bicara tentang menghitung masa kerja P3. Itu dihitung ke depan. Ini baterainya cepat habis nih, Pak Hasim, ya. Biasanya teknik panitia tuh baterai habis lah apa biar cepat mati listrik gitu ya, itu biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dasar hukumnya pun sama karena kita bicara tentang undang-undang itu adalah kaitan dengan aparatur sipil negara. Terus, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara tentang aparatur sipil negara, baik dia PNS maupun P3K harusnya punya karakteristik yang sama sebagai pelayan publik. Ya, jadi artinya betul-betul dia harus memiliki kompetensi dan sebagainya. Dan cara merekrutnya pun harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya kemarin diminta untuk bisa nggak Pak itu diangkat seluruhnya pegawai-pegawai yang notabene tenaga non-ASN itu. Jangan, kan Bapak Ibu juga punya putra-putri, ya, yang juga punya hak untuk menjadi ASN. Putra-putra terbaik bangsa juga banyak. Kalau kita semuanya orang tidak berkompetisi, ya, ngangkat mereka, lalu putra-putra terbaik kita ini mau dikemanakan? Dia akan bekerja di tempat-tempat lain, padahal negara sangat membutuhkan. Makanya prinsip ini pun penting Bapak Ibu sekalian. Jadi beda perlakuannya ketika kita bicara di PP 48 2005 dengan kondisi saat ini. Ya, dengan kondisi saat ini. Walaupun ada nih kita diarahkan ke sana, ya dulu diarahkan ke sana itu ada kelompok tertentu yang diuntungkan tuh, ya suaranya dapat banyak gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena ini memang sudah sistem meritokrasi di dalam Undang-Undang 5, maka prosesnya harus kompetitif, adil dan sebagainya. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, makanya tadi fokus kita di 2022 itu tadi hanya tadi guru, ya, tenaga kesehatan dan sebagainya. Ya. Kemarin itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Hasim Jawa Timur ini selesai semua. Saya itu kemarin ada satu kabupaten kota di Sumatera datang ke tempat saya karena sudah kami telepon, ya sudah kita suratin, ayah mau ngusilin guru apa enggak? Kami enggak dan sebagainya. Sekarang ini didemo oleh ribuan guru. Sekarang minta ke kami untuk dibukakan formasinya. Saya enggak buka. Karena untuk guru dan tenaga kesehatan ini, logika formasi kita terbalik, Pak. Jadi kami yang nawarin, ayo masukin gitu ya. Ada satu kabupaten kota gitu ya, beberapa, ternyata dia itu nggak masukin, padahal kami teleponin. Gitu. Rupanya dia nggak masukin juga, sampai terakhir, rupanya setelah didemo, panik tuh bupati wali kotanya. Ya, tetap kami tolak, nggak bisa. Ya, karena kenapa? Kami harus mempertimbangkan kabupaten kota yang sudah disiplin melaksanakan regulasi-regulasi kita. Nah, jadi artinya nanti kalau ada yang demo itu, ada yang belum masuk, nanti memang kita akan kembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Karena memang yang ini betul-betul kita buka, gitu ya, kita buka. Terus lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, proses seleksinya pun untuk P3K itu akan sangat tergantung dari instansi pembina jabatan fungsional. Saya selalu sampaikan, mudah-mudahan di 2022 ini, teman-teman kabupaten kota di Jawa Timur itu mengusulkan ASN-nya itu, kualifikasinya itu minimal berdasarkan dari kualifikasi teman-teman yang ada di situ. Minimal kita bisa mengurangi, karena Bapak Ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan nilai untuk wawancara dan sebagainya. Itu sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Nah, strategi-strategi ini juga kalau menurut saya jadi penting nih dalam rangka kita penyelesaian tenaga-tenaga non-ASN. Ya, jadi artinya kita jangan berpikir bahwa wah ini kita bisa langsung diangkat.
Karena kita ada aturan-aturan, ya, sehingga gimana nih strategi kita bisa ngangkat, tapi juga tidak menyalahi aturan-aturan itu, ya. Nah, saya kira itu menjadi penting tuh, Bapak Ibu sekalian, gitu ya.